Halo teman-teman semuanya, baiklah kali ini kita kembali lagi dengan mata kuliah praktik humas. Nah, di kesempatan kali ini saya mau membahas soal teknik menulis humas. Nah, teknik menulis ini menjadi materi yang sangat penting karena humas itu punya peran penting, salah satunya bisa melakukan publikasi dalam bentuk penulisan. Tapi nggak cuma sekedar menulis. Seorang praktisi humas itu mereka harus bisa menulis dengan jelas, menarik, dan strategis. Nah, karena apa? Karena dari sebuah tulisan itu diharapkan publik itu bisa punya persepsi positif akan perusahaan. Sehingga tugas humas dalam menyampaikan informasi itu tujuannya untuk membangun citra positif, menyampaikan informasi, dan bahkan hingga bisa mempengaruhi opini publik. Baiklah, kita mulai dari perkenalan akan jenis-jenis tulisan humas. Sebenarnya ada banyak banget jenis tulisan humas, tapi yang mostly bakal sering kalian dapatkan atau yang paling menjadi tugas utama dari seorang humas dari segi kepenulisan itu pasti seorang humas akan diminta untuk membuat press release. Jadi perusahaan itu kan sering kali membuat agenda atau event. Nah, ketika selesai membuat agenda, maka salah satu tugas humas itu membuat laporan kegiatan. Nah, biasanya bisa dalam bentuk press release yang dibagikan ke teman-teman media agar mendapatkan peliputan. Nah, siaran pers atau press release itu yaitu tulisan resmi yang dibuat untuk menginformasikan berita atau mengumumkan hal-hal penting kepada media massa. Tujuannya untuk menarik perhatian jurnalis agar mereka mau mempublikasikan informasi yang sudah kita kirimkan itu untuk disampaikan atau disebarkan ke publik. Jadi siaran pers itu atau press release itu nggak melulu dibikin ketika suatu instansi atau perusahaan itu membuat press conference, nggak selalu begitu. Jadi misalnya nih, kalian kerja di suatu perusahaan. Nah, perusahaan kalian sedang melakukan event CSR, misalnya bersih-bersih kali. Otomatis kan tidak melakukan press conference, tapi dari kegiatan tersebut bisa membentuk persepsi positif akan perusahaan tersebut di mata publik. Maka kalian ketika selesai acara mengirimkan press release, laporan berita itu kepada teman-teman media. Nah, itu. Lalu selain siaran pers tersebut, seorang humas juga biasanya mereka seringkali membuat artikel atau opini. Nah, artikel atau opini itu bentuknya tulisan yang sifatnya analisis, pandangan atau ulasan tentang suatu isu yang berkaitan dengan organisasi. Nah, artikel ini tujuannya untuk membangun citra positif dan memperkuat posisi organisasi di mata publik. Nah, ini misalnya artikel ditulis oleh katakanlah CEO suatu perusahaan. Nah, CEO suatu perusahaan itu biasanya mereka nggak selalu ahli dalam membuat tulisan. Tapi ketika membahas tentang suatu isu, alangkah baiknya kalau misalnya perusahaan tersebut itu membuatkan CEO tersebut suatu artikel untuk kemudian diberitakan ke suatu media massa. Misalnya sekarang ini ada isu terkait kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkup perusahaan. Nah, dari isu tersebut, perusahaan kita ingin menciptakan image bahwa perusahaan yang kita miliki itu concern terhadap isu tersebut. Nah, akhirnya kita meminta nih CEO kita atau bahkan perusahaan kita sendiri pun bisa
membuat sebuah artikel opini yang menunjukkan bahwa pentingnya dilakukan aturan-aturan yang melindungi perempuan-perempuan di tempat kerjanya, misalnya opini tentang hal tersebut. Nah, itu menjadi suatu bentuk artikel opini, dan ketika perwakilan dari perusahaan itu pengen membuat sebuah artikel opini, biasanya dibantu sama teman-teman yang ada di divisi PR atau humas. Kemudian konten media sosial. Konten media sosial ini kita sering kali udah banyak terpapar ya. Nah, dia biasanya tulisannya pendek, menarik, mudah dipahami, dan seringkali diupload di media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Nah, fokusnya kalau tadi kan lebih ke persepsi publik, ini fokusnya ke engagement, lebih ke interaksi. Jadi ada kedekatan antara perusahaan, suatu atau brand dengan audiens. Jadi misalnya perusahaan itu punya sosial media. Nah, melakukan percakapan di media sosial. Tujuannya apa? Tujuannya misalnya mendapatkan komentar dari netizen, mendapatkan likes, kemudian menjalin tanya jawab, sehingga kan ada interaksi di situ. Nah, kemudian ada yang namanya newsletter. Newsletter ini bentuknya publikasi berkala, bisa bulanan, mingguan, triwulan, yang isinya berita internal, pencapaian organisasi, agenda yang akan datang, dan pesan petik lainnya. Nah, target dari newsletter ini merupakan audiens internal maupun eksternal, tergantung tujuan dari newsletter itu. Nah, kemudian kalau tulisan selanjutnya itu sambutan atau pidato. Nah, biasanya para CEO yang sudah ada di top manajemen itu, mereka seringkali diminta untuk membuat sambutan atau pidato, karena sering diajak untuk datang di acara-acara penting. Nah, naskah-naskah yang bentuknya lisan itu disiapkan oleh tim-tim humas untuk pejabat organisasi, sehingga ketika para pejabat itu hadir di suatu event, dia berbicara di muka umum, mereka itu nggak kepleset lidah gitu, sehingga dari situ dapat menciptakan kesan positif. Nah, ibarat kata pejabat itu kan merupakan face dari perusahaan. Kalau mereka bisa perform baik lewat pidato, lewat sambutan, otomatis citra perusahaan itu juga bakal positif. Lalu ada juga profil organisasi. Profil organisasi ini tulisan yang menjelaskan identitas organisasi, sejarah, visi misi, struktur, dan pencapaian penting. Nah, profil ini digunakan misalnya dalam proposal, media kit, di website, maupun perkenalan resmi kepada pihak luar. Nah, biasanya ini kalau menyangkut profil organisasi itu biasanya tidak selalu berubah. Jadi apabila suatu perusahaan sudah merancang satu profil organisasi, maka profil itu akan dipakai terus-menerus. Karena visi misi itu kan nggak mungkin berubah-ubah. At least dalam 10 tahun, profil organisasi bakalan sama terus. Nah, tapi kalau misalnya newsletter, sambutan, press release, itu kan akan berbeda-beda tiap mungkin minggu, bulan, ataupun tahun. Nah, berbeda dengan profil organisasi, profil ini bakalan mungkin dibikin satu kali, nah nanti akan dipakai terus-menerus. Nah, lalu yang terakhir ada yang namanya proposal dan laporan publikasi. Nah, ini biasanya bentuknya dokumen formal yang memuat berbagai macam rencana kegiatan, permohonan kerjasama, laporan hasil keuangan. Nah, biasanya dalam laporan publikasi ini dia juga dilengkapi data, dokumentasi, dan lain-lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meyakinkan pihak luar akan akuntabilitas organisasi. Ini saya perlihatkan beberapa contoh dari jenis-jenis tulisan humas. Yang pertama itu salah satu yang
paling populer. Ini adalah semacam press release yang dibuat oleh produk atau brand Johnson & Johnson. Jadi Johnson & Johnson itu dulu pernah membuat sebuah obat, kemudian di obat tersebut itu ternyata mengandung zat yang berbahaya sehingga banyak korban yang berjatuhan gitu. Ini. Nah, akhirnya Johnson & Johnson lewat tim humasnya mereka mengambil langkah. Yang pertama, menarik semua produknya yang dikhawatirkan mempunyai kandungan berbahaya itu. Kemudian yang kedua, dia merilis berita tersebut. Jadi alih-alih menutupi kejadian tersebut, tapi Johnson & Johnson langsung meminta maaf lewat press release-nya ini. Kemudian dia memberitahukan bahwa akan memberikan ganti rugi kepada korban-korban yang sudah mengalami kerugian material maupun kerugian lainnya. Nah, itu menjadi case yang populer banget di bidang humas. Karena apa? Yang pertama, si Johnson & Johnson itu kan perusahaan besar, big brand. Mereka mempertaruhkan reputasinya ketika mereka mengakui bahwa sudah ada korban dari produk yang mereka hasilkan. Tapi alih-alih menutupi case tersebut, mereka malah mau bertanggung jawab dan bahkan menarik semua produksi dari produk tersebut. Nah, makanya hingga saat ini langkah yang diambil oleh Johnson & Johnson itu lewat kebijakan humasnya, lewat press release yang dia kemudian rilis, itu menjadi contoh yang bagus untuk dunia humas, untuk dunia PR. Jadi nggak semua case itu perlu kita tutupi gitu. Alangkah baiknya ketika misalnya emang ada krisis seperti itu kita jelaskan di publik. Dan ternyata dengan langkah-langkah tersebut orang pun kemudian yang awalnya menganggap Johnson & Johnson itu sebagai perusahaan yang buruk karena menghasilkan produk yang berbahaya. Nah, kemudian pelan-pelan publik menganggap bahwa mereka adalah perusahaan yang punya reputasi yang bagus karena alih-alih menutupi hal itu mereka malah mau bertanggung jawab dan bersikap baik gitu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang kedua ini contoh dari artikel, sehingga setelah mereka membuat rilis, mereka mengirimkan artikel ke media-media. Nah, ini juga salah satu kerja dari tim-tim humas. Mereka membuat artikel, mereka mengirimkannya ke media massa, sehingga kemudian ada liputan. If you have Tylenol capsule, we'll replace them with Tylenol tablet, and we'll do it at our expense. Artinya bahwa ketika ada masyarakatnya yang sudah punya Tylenol kapsul itu, mereka minta buat menukar. Nah, Johnson & Johnson tuh mau bahwa produk itu tuh jangan dipakai tapi ditukar. Karena Johnson & Johnson bakal menukar dengan produk baru yang lebih aman. Nah, lalu ini ada contoh lainnya dari misalnya ini adalah yang di sebelah sini yang warna biru ini mendorong pertumbuhan melalui kinerja dana murah tertinggi. Ini merupakan contoh laporan keuangan dari Bank Mandiri. Ini sebenarnya ada banyak banget beberapa halaman, tapi saya screenshot di salah satu halaman. Jadi salah satu tugas dari humas itu kan membuat laporan formal, misalnya laporan keuangan. Nah, otomatis kerjanya nggak kerja sendiri, kerja dengan misalnya tim keuangan. Tetapi sebuah laporan itu terlebih laporan keuangan harus didesain ulang agar mudah dipahami oleh orang awam.
Nah, sehingga ketika merilis sebuah laporan keuangan, ini disajikan tidak hanya dalam bentuk tabel-tabel aja. Nah, tetapi dibikin sekomunikatif mungkin. Misalnya ini, dia membuat dalam sebuah bagan-bagan yang berwarna. Kemudian ada maksud tersendiri dari setiap bagan ini. Lalu juga di bawahnya ada penjelasan. Sehingga orang awam yang melihat laporan keuangan ini itu mereka nggak bingung, nggak pusing dengan angka-angka dalam tabel, tapi bisa langsung melihat bahwa ada tren pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga Bank Mandiri. Sehingga di sini kan kelihatan, di bagan ini kan langsung kelihatan, oh ini nih menunjukkan adanya pertumbuhan. Orang tuh nggak peduli sebenarnya angka-angka tersebut. Tapi ketika disajikan dalam bentuk visual, mereka langsung, oh ternyata ada kenaikan nih, oh ternyata kinerja Bank Mandiri itu dari tahun ke tahun itu ada pertumbuhan gitu. Nah itu yang menjadi PR dari humas, mereka nggak cuma menyajikan apa namanya nggak cuma menyajikan laporan keuangan dalam bentuk tabel-tabel aja, tetapi mereka mengolahnya, misalnya membuat tabel itu menjadi lebih berwarna, dibikin dalam grafik yang lebih mudah dipahami, disertai dengan penjelasan yang dapat dimengerti orang awam. Sehingga apa? Sehingga ketika orang awam membaca laporan tersebut, mereka juga akan memaham gitu. Nah, kemudian yang di sini, di tengah ini ada newsletter dari Ciputra Group. Newsletter ini ditunjukkan bagi karyawan atau publik internal. Nah, isi dari newsletter itu biasanya menyangkut kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Misalnya dalam case Ciputra ini, misalnya mereka sudah bikin pembangunan apa sih di daerah mana dan mungkin kedepannya akan seperti apa. Nah, kemudian yang di sini ada yang namanya profil perusahaan, perusahaan Bank Mandiri yang diposting di website mereka. Biasanya dalam pembuatan profil perusahaan itu dijelaskan misalnya background story dari pendirian suatu perusahaan itu apa, visi misinya seperti apa, kemudian pencapaiannya yang sudah dicapai dari tahun ke tahun seperti apa. Mungkin kalau diperkenalkan juga susunan direktur, CEO, dan mungkin petinggi-petinggi di perusahaan tersebut. Nah, gitu. Nah, lalu kita masuk ke karakteristik tulisan humas. Yang pertama, tulisan humas itu harus ringkas. Artinya bahwa tidak perlu bertele-tele, tidak perlu kayak misalnya kita nulis novel gitu. Artinya harus ringkas, langsung ke inti pesan. Terus jelas, mudah dipahami berbagai kalangan, kayak tadi bikin laporan keuangan, tetapi untuk bisa dipahami orang-orang lain, otomatis dalam penyajiannya harus disusun ulang nih. Jangan ala-ala laporan keuangan akuntan, tetapi kita sebagai orang komunikasi punya cara sendiri nih untuk bisa mendeliver pesan agar lebih mudah dipahami. Terus menarik, membuat pembaca ingin tahu lebih banyak. Nah, tadi misalnya kita membuat laporan keuangan, ya kita bikin tabel-tabel dalam berbagai warna, tabel-tabel yang lebih mudah dipahami, penjelasan yang lebih mudah, lebih menarik. Mungkin kalau misal kita bikin artikel, kita bisa tambahkan grafis, ilustrasi, atau gambar-gambar yang menarik. Terus kredibel, mengutamakan kebenaran dan data. Jadi tadi kayak misal case-nya Johnson & Johnson. Mereka tidak menutupi apa yang sudah terjadi, tetapi mereka menyusun press release secara kredibel. Artinya datanya seperti apa dan kebenarannya seperti apa. Misalnya ada produk mereka yang tidak aman dikonsumsi, mereka sampaikan. Lalu langkah-langkahnya seperti apa, mereka sampaikan.
Lalu persuasif, mengajak pembaca untuk berpikir atau bertindak. Jadi kan setiap tulisan itu ada tujuannya. Misalnya tadi, ketika Johnson Johnson membuat suatu artikel ke media. Nah, mereka mengajak pembacanya untuk menukarkan produk yang sudah diperoleh dengan produk lain yang lebih aman gitu. Sehingga ada karakter dari persuasif. Selanjutnya kita masuk strategi tulisan humas.